Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di saat hari ini untuk bersama-sama melanjutkan kajian di sirah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas sebagian riwayat hidup daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dibukakan diberikan ilham, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menghadapkan diri kepada yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya. Dia tidak termasuk orang yang musyrik. Lalu Nabi Ibrahim pulang kepada ayahnya, yaitu Azar atau Nakhur. Nabi Ibrahim telah mengenal Rabbnya. Nabi Ibrahim telah memusuhi daripada agama kaumnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak terang-terangan, tidak menampakkan kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim mengabarkan kepada ayahnya tersebut bahwa dia adalah anaknya. Lalu ibu daripada Ibrahim juga mengabarkan kepada suaminya bahwa dia itu adalah anaknya. Lalu ibunya mengabarkan kepada ayahnya, kepada suaminya itu, kepada ayah Ibrahim, apa-apa yang telah dilakukannya pada kondisi Ibrahim. Maka ayah Ibrahim sangat senang, bahkan gembira dengan kegembiraan yang sangat. Dan ayah Ibrahim yang bernama Azar ini, dia suka membuat berhala yang dibadahi oleh kaumnya. Suka bikin berhala. Kemudian dia memberikan berhala itu kepada Nabi Ibrahim untuk dijual. Maka pergilah Nabi Ibrahim dengan berhala itu, dan dia mengatakan, siapa yang mau membeli ini? Sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Nabi Ibrahim mengatakan, man yashtari ma yadurruhu wa la yanfa'ah. Siapa yang mau membeli sesuatu yang membahayakannya dan tidak memberikan manfaat. Sesuatu yang membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Maka tidak ada satupun yang membeli kepada Nabi Ibrahim terhadap berhala-berhalanya. Nah, kemudian setelah itu, ketika Nabi Ibrahim pulang, beliau lewat satu sungai. Lalu berhala itu ditunggingkan ke sungai itu
sambil mengatakan, coba kamu minum ini, asyribi, kamu minum ini. Ya. Ini istihza, ya. Meleceh atau meledek, ya. Menjelek-jelekan, menghina kaumnya. Ya. Coba minum nih, minum. Nah kemudian Namrud ini mengajak Nabi Ibrahim, ya, di mana Namrud mewajibkan kepada semua penduduk untuk untuk menyembah berhala. Ya. Nah Nabi Ibrahim ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak oleh orang-orang untuk beribadah kepada berhala, Nabi Ibrahim fanadhara nazratan fin nujum faqala inni sakin. Nabi Ibrahim melihat dengan satu penglihatan ke arah bintang dan dia mengatakan inni sakin, aku ini sakit. Fatawallau anhu mudbirin. Ya. Nah, ketika mereka sudah pergi, orang-orang sudah pergi dari tempat ibadah mereka. Nabi Ibrahim masuk dan membawa makanan. Lalu mendekatkan makanan itu dan berkata, "Ala ta'kulun? Apakah kalian tidak makan? Ma lakum la tantikun, kenapa kalian tidak bicara?" Ya, ini menggunakan ta'yir. Ya. Atau untuk mempermalukan. Ya, untuk mempermalukan tentang keadaan para berhala itu. Nah, pemirsa rahmati wa rahmakumullah. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika orang-orang mereka ini bersama Raja Namrud, pergi agak jauh. Ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke tempat peribadahan berhala-berhala tersebut. Ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, benar-benar aku akan binasakan berhala-berhala kalian setelah kalian itu pergi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pergi ke bangunan yang diibadahi itu. Ya. Lalu beliau menghancurkan semua berhala-berhala itu. Ya. Dan dibiarkan satu berhala yang besar yang menghadap ke pintu ke pintu depan. Kemudian Bani Ibrahim menyediakan makanan, dan kemudian berkata kepada berhala itu,
makanlah ini. Ya. Tapi berhala itu tidak mau menjawab. Mengapa kalian tidak mau ngomong? Ya. Lalu Nabi Ibrahim mengambil berhala besi, ya. Akhadha hadidatan, lalu mengambil besi, ya. Kemudian berhala itu disembelih, ya, atau dihancurkan. Nah, besi itu kemudian disimpan di berhala yang paling besar, di leher berhala yang paling besar, fi unuqi as-sanamil akbar, ya. Nah, ketika kaumnya bersama Namrud ini datang, falamma ja'a al-qauma ila ta'amihim. Ketika kaum-kaumnya datang kepada makanan mereka, wa nazara ila alihatihim, dan mereka melihat kepada ilah mereka, qalu, mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka ini bertanya, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminadh zalimin, sesungguhnya dia termasuk orang yang zalim. Ya. Lalu mereka mengatakan, sami'na fatan, kami mendengar seorang pemuda, yadhkuruhum, yuqalu lahu Ibrahim. Ya. Pemuda itu, kami mendengar seorang pemuda yang menyebut-nyebut nama mereka, menyebut nama berhala, yang dia, pemuda itu dinamai dengan Ibrahim. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu menghancurkannya adalah dharban bil yamin. Mukul dengan tangan kanannya, maksudnya dengan kapak. Ya. Dengan kapak. Yaksiruhunna bi fa'sin biyadihi. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu dengan kapak di tangannya. Ya. Kemudian disisakan berhala satu berhala yang paling besar, kemudian diikatkan kapak itu di tangan berhala itu, kemudian Ibrahim meninggalkannya. Ya, ketika kaumnya datang, ya, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan mereka bertanya, siapa yang telah melakukan terhadap berhala-berhala kita ini? Ya. Kalau kena mengabadikan bahwa mereka menyebutkannya, yang sering menyebut berhala-berhala itu adalah yang dinamai dengan Nabi, yang dinamai dengan Ibrahim. Jadi mereka memaksudkan bahwa yang sering mencaci maki dan meledek, ya, atau menghina, ya, menjelek-jelekan berhala itu adalah Ibrahim. Dan kami tidak mendengar seorang pun yang melakukan demikian selain Ibrahim. Ya. Dan kabar itu sampai kepada Namrud, dari pembesar kaumnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, fa'atu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Datangkanlah dia di depan manusia agar mereka bisa menyaksikan apa yang dilakukan. Ya. Maka ketika didatangkan Nabi Ibrahim, ya, dan berkumpullah kaumnya di dekat para pembesar dan raja Namrud, maka mereka bertanya, ya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang telah melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya. Qala, kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha.
Bahkan yang melakukan bukan aku, yang melakukan ini yang paling besar kepada mereka. Fas'aluhum. Maka tanya kalian, mereka ini in kanu yantikun, kalau mereka ini ngomong. Ya. Nah, kata Nabi Ibrahim, ini yang diibadahi, ya, yang diibadahi ini ada yang kecil, ada yang besar. Ini yang besar ini marah kepada berhala yang kecil, ya. Ghadiba an ya'budu ma'ahu hadhihi sigharu wa huwa akbaru minhu. Marah yang diibadahi bersama yang besar ini bersamaan yang kecil diibadahi bersamaan dengan yang berhala yang besar. Maka yang besar jadi marah. Maka dihancurkan yang berhala-berhala yang kecil ini. Fakasarahunna. Maka dia yang besar ini menghancurkan barang yang kecil. Ya. Maka mereka ini dikembalikan. Ucapan-ucapan mereka yang mereka dahulu, ya, mereka tidak bisa menjawab. Summa nukisu ala ru'usihim. Lalu mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Laqad alimta ma haula yantikun. Sungguh engkau telah tahu tidaklah berhala-berhala ini bisa ngomong. Ya. Yani mereka ini nakisu ala rusihim, menundukkan kepala mereka, tidak bisa berhujjah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim membantah mereka. Ya. Kata Nabi Ibrahim, afata'buduna min dunillah. Apakah kalian tidak beribadah? Apakah kalian beribadah kepada selain Allah? Ma la yanfa'uhum. Ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun dan tidak bisa memberikan mudarat? Uffil lakum. Diamlah bagi kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan apapun yang kalian ibadahi selain Allah. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan atuhajjuni fillahi wa qad hadani. Apakah kalian akan mendebatku, membantahku tentang Allah? Dan sungguh Allah telah menunjukkan kepadaku. Ya. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini dakwah Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini beliau terus berdakwah kepada tauhid agar masyarakatnya tahu bahwa apa yang ibadahi selain Allah itu adalah batil. Ya. Bagaimana setelah itu? Mereka kalah debat, kalah hujjah. Maka mereka jadi marah. Mereka mengatakan harrikuhu, bakar Ibrahim. Wanzuru alihatakum. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Ya. Maka yang mengatakannya adalah seorang Persia bernama Al-Aqrad. Sebagian ulama mengatakan yang memerintah untuk membunuh atau membakar Nabi Ibrahim adalah Hainun. Ya, sebagaimana
riwayat dari Syuaib al-Jubai, dia mengatakan, inna ismal ladzi qala harrikuhu, sesungguhnya nama yang berkata bakarlah Ibrahim adalah Hainun. Fa khasafallahu bihil arda, maka Allah menenggelamkannya ke bumi. Dan dia meronta-ronta, fa huwa yatajaljal, meronta-ronta di bumi itu sampai hari kiamat. Ya. Nah, lalu kemudian Namrud memerintahkan, Namrud memerintahkan untuk apa? Mengumpulkan al-hatab, mengumpulkan kayu bakar. Lalu mereka mengumpulkan dari semua jenis kayu bakar. Ya. Sampai kalau ada seorang perempuan itu disuruh untuk mengumpulkan kayu bakar, zaman Namrud ini, ya, seorang perempuan juga diminta untuk menyediakan atau mengumpulkan kayu bakar, ya. Ancamannya, siapa yang membangkang akan dibakar bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, semua kayu bakar seluruh negeri dikumpulkan. Ya, semua sisi dari semua penjuru kayu bakar dikumpulkan. Ya. Nah, mereka mengumpulkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kayu bakar itu disimpan, diletakkan di sebuah parit sangat luas. Ya, ketika dinyalakan kayu itu sangat besar. Kayu itu sangat besar. Dan apinya sangat besar. Sehingga tidak ada satupun yang mau melemparkan Nabi Ibrahim. Maka caranya adalah Nabi Ibrahim disimpan, ya, di atas bukit, dan di bukit itu dipasang semacam kayu, ya, atau bambu bahasa kita, ya, disimpan di atasnya, kemudian ditarik, ada tali ke bawah, dan Nabi Ibrahim disimpan di atasnya, lalu tali itu ditarik, ya, dan Nabi Ibrahim dilempar, ya, dilempar ke tengah-tengah kayu yang sudah terbakar dengan api yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala, falamma alquhu, ketika mereka melempar Ibrahim fiha, di api itu, qala, maka Allah berfirman, ya naru kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan atas Ibrahim. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan api menjadi dingin, tidak panas lagi. Ya. Nah, api ini sangat panas. Ya, saking panasnya dan saking banyaknya kayu bakar ini,
seandainya ada burung yang lewat di atasnya, ya, maka akan bakal terbakar. Ya. Karena sangat membelah dan sangat panas. Ya. Lalu mereka mengangkat Nabi Ibrahim ke atas bukit. Sebagian riwayat mengangkatnya di atas bangunan. Ya. Lalu Nabi Ibrahim dipentang dengan semacam bambu yang dipancang. Di atasnya ada tali dan dilepaskan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sampai ke tengah-tengah api. Ketika itu Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya ke langit. Ya. Maka berkatalah langit, berkatalah bumi, berkatalah gunung-gunung, berkatalah malaikat, wahai Rabb kami, Ibrahim akan dibakar di jalanmu. Ya. Dan maka Allah berfirman, ana a'lam, aku lebih tahu kepada Ibrahim. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya ke langit dan beliau berdoa, Allahumma antal wahid fis sama wa antal wahid fil ardi laisa fil ardi ahadun ya'budu ghairi hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wahai Allah, Engkau adalah yang satu di langit, yang satu di bumi. Tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang beribadah kepadaku selain Engkau. Yang ibadah kepadamu selain Engkau. Ya. Cukuplah bagiku Allah, dan Dia sebaik-baiknya wakil. Lalu mereka ini melemparkan Nabi Ibrahim. Maka seperti tadi, maka Allah berfirman, wahai api, dinginlah, selamatkanlah Ibrahim. Ya. Nah, Ibnu Abbas sampai mengatakan, kalau tidak ada kata wassalaman, Nabi Ibrahim akan meninggal karena saking dinginnya api. Ya. Nah, setelah itu api padam. Ya. Allah menurunkan api. Apa? Allah memberikan manfaat di mana anak-anak manusia mengambil manfaat dengan api itu. Ya. Nah, lalu setelah itu Nabi Ibrahim keluar dari api. Nah, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah wajib kita imani. Ini sesuatu yang hak. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka setelah itu Nabi Ibrahim ya datang ke Namrud dan terjadi dialog, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim dialog kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Ya. Nah, ini pemirsa Marhaban TV yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya tentang kisah Nabi Ibrahim, yang intinya adalah ya, bahwa kekufuran, syirik ini dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu, ya, maka kita harus waspada diri kita terjerumus kepada kekufuran dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa yang besar. Seandainya kita meninggal tidak bertaubat, ya, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katsira. Subhanakallahumma
Wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.